Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman. Sambal kacang sama goreng ayam nanti setelah ngaji. Kita ngaji dulu santapan rohani. Insya Allah nanti santapan jasmani. Insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi ini kembali kita dipertemukan. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di sini, mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita untuk bertemu di surga Allah nanti. Jamaah rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang alam barzakh. Dan hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengingat kembali, mereview ingatan kita, meneguhkan komitmen terkait dengan apa yang disebut sebagai fitnah kubur. Jamaah rahimakumullah, kita akrab dengan istilah fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Berarti nanti di alam kubur akan digelar ujian. Fitnah kubur akan digelar ujian. Nah, yang menarik adalah bahwa soal ujiannya sudah dibocorkan. Jawaban dari soalnya juga sudah dibocorkan. Secara sederhana, kelewatan kalau nggak bisa jawab, karena soalnya sudah dibocorkan, jawabannya sudah dibocorkan dari 14 abad yang lalu, dan jumlah soalnya nggak banyak, jumlahnya cuma 3. Maka oleh karena itu, ya, fitnah kubur ini perlu bersama kita mengingat kembali dan menyamakan persepsi kita tentang bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri dengan satu harapan bahwa kita akan bisa lulus
benar menjawab pertanyaan itu. Karena begini Pak, walaupun jumlahnya cuma 3, di pertemuan sebelum ini saya sudah sampaikan bahwa 3 pertanyaan itu sangat menentukan apakah perjalanan selanjutnya dimudahkan dan dalam keadaan bahagia, atau perjalanan selanjutnya menjadi sangat sulit dan kesengsaraan yang terjadi. Sangat ditentukan apakah kita bisa memberikan jawaban dengan benar atas 3 pertanyaan itu atau tidak. Berarti ini kan penting, Bapak-bapak. Saya kira kita tidak lupa dengan bagan ini, bukan? Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan kita masih ingat bagan ini. Kita masih dalam pembahasan ini. Dan saya ingin terus mengingatkan bagan ini. Kita masih di sini pembahasannya. Di alam kubur. Disinilah adanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu adanya di sini. Fitnah itu adalah ujian. Bentuk ujiannya 3 pertanyaan. Pertanyaannya sudah dibocorkan. Jawabannya juga sudah disampaikan. Ya. Dan benar atas jawaban atas 3 pertanyaan itu sangat menentukan bahagia atau tidaknya dalam perjalanan selanjutnya yang sangat panjang ini. Bapak Ibu, dunia itu baru 1 fase. Alam kubur itu fase yang lain. Masih banyak fase-fase lagi. Di dunia yang hanya 1 fase itu, kadang-kadang ketika usianya sudah 90 tahun, saya punya tetangga depan rumah di kampung, insya Allah berangkat haji tahun ini, usianya 103. Namanya Mbah Akad. Jamaah di musola di rumah, rajin berjamaah. Usianya 103, insya Allah berangkat. Tanggal 6 Juni. Itu di dunia sudah mungkin terasa lama. Usianya 80, 90, 100 terasa lama. Itu padahal 1 fase. Itu pun fase yang disebut dengan dunia. Dunia itu disebut dunia karena pendek. Pak, Bu, dari semua fase ini, yang relatif paling pendek itu fase di dunia. Yang masanya itu pendek itu di dunia. Yang pendek itu ada yang 103 tahun usianya. Yang pendek itu ada yang 70 tahun usianya. Tetapi itu pendek.
Karena dunia itu disebut dunia, kata dunia itu punya makna pendek. Sementara perjalanan kita ini masih banyak sekali fasenya. Masih panjang ini fasenya. Dan masing-masing ini waktunya sangat panjang. Misal di padang mahsyar itu dilukiskan di dalam Al-Quran malaikat mondar-mandir. Di padang mahsyar itu sehari sama dengan 50.000 tahun. Sehari. Panjang dia. Maka oleh karena itu, ya, memahami tentang alam kubur, khususnya tentang fitnah kubur penting. Penting sekali. Kenapa? Karena ternyata fitnah kubur ini menentukan. Benar atas jawaban dari 3 pertanyaan berarti perjalanan selanjutnya dimudahkan dan dalam kebahagiaan. Gagal di dalam memberikan jawaban, bahkan salah dalam memberikan jawaban atas 3 pertanyaan itu, kesengsaraan dalam perjalanan selanjutnya. Berarti penting. Karena itulah maka poin ini pagi ini kita akan ingatkan kembali. Kita review kembali. Setelah sebelum ini kita membahas tentang alam barzakh. Tapi poin khusus fitnah kubur ini penting untuk kita bersama membahasnya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa 3 pertanyaan itu? Ini sudah kita bahas semuanya, insyaallah. Ya. Apa 3 pertanyaan itu? Sebentar, kita mau review sebentar. Soal kebenaran tentang adanya nikmat dan adab kubur, saya kira sudah kita bahas. Contoh doa Rasulullah SAW ketika ingin sukses di alam kubur sudah kita sampaikan. Fitnah itu artinya apa? Ini fitnah. Bapak dan Ibu, secara bahasa berarti ujian, ikhtibar. Sedangkan secara istilah fitnah kubur adalah pertanyaan yang ditujukan kepada mayit tentang Robnya, agamanya dan nabinya. Hal ini benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah fitnah. Menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan ucapan yang teguh adalah seorang mukmin akan teguh di atas keimanan dan terjaga dari syubhat, dan ia akan terjaga di atas keimanan. Sedang di akhirat ia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman dan bisa menjawab 3 pertanyaan. Baik, saya mau garis bawahi ini dulu, Pak. Bapak dan Ibu, ternyata bisa menjawab atau tidak bisa menjawab nanti di alam kubur, ya, fitnah kubur itu ternyata bukan ditentukan oleh nanti, tetapi ditentukan oleh sekarang. Dan sekarang yang dimaksudkan adalah di dunia ini. Sekarang yang dimaksudkan adalah di dunia ini. Bapak Ibu, ada satu rumus di dalam tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan begini. Man 'asha 'ala syai'in mata alaihi, wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Barang siapa
yang hidup dalam satu keadaan, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan itu pula. Ya. Dan barang siapa yang Allah wafatkan dalam satu keadaan, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan itu pula. Begini Pak, ini alam dunia. Dengan kematian Allah akan hantarkan seseorang menuju ke alam kubur. Pada saat dia mati, gimana keadaannya? Tergantung gimana pada saat dia hidup. Kalau hidupnya, pikirannya ini dunia terus. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, otaknya ini, perasaannya ini, semuanya urusan dunia. Maka ketika dia nanti diwafatkan oleh Allah saat sakaratul maut, maka yang akan teringat oleh dia adalah dunia. Kalau telinga ini hari-hari yang didengarkan musik, dangdutlah, gitu, apa ya pun yang lain gitu, itu terus yang didengar ini. Maka pada saat nanti dia di sakaratul maut, dia diwafatkan dalam keadaan dia akan mengingat apa yang hari-hari dia ingat. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu, bagaimana nanti dia diwafatkan? Man asya ala syai'in mata alaihi. Bagaimana dia dalam satu keadaan, maka dia akan nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan itu pula. Berarti bagaimana nanti kita mati ditentukan nanti atau sekarang? Ditentukan sekarang. Waman mata ala syai'in bu'itha alaihi. Barang siapa yang mati dalam satu keadaan, maka dia akan nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan itu pula. Pak, saya sudah pernah jelaskan ya, yang dimaksudkan dibangkitkan itu di mana? Di sini Pak. Setelah tiupan trompet sangkakala kali yang kedua. Insya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu masih ingat ketika waktu itu kita bacakan di pertemuan kedua gugusan ayat di dalam surat Abasa. Fa'idha ja'atis sakhah. Maka apabila datang suara yang memekakkan, as-sakhah, suara yang memekakkan yang dimaksud adalah tiupan trompet sangkakala kali yang kedua. Tiupan trompet sangkakala itu ada dua. Tiupan trompet sangkakala kali yang pertama yang berkonsekuensi hancurnya alam jagat raya ini, termasuk manusia, termasuk kita. Itulah yang disebut dengan al-qiyamah al-kubra, kiamat besar. Di sini Pak posisinya. Nanti terjadi kiamat. Atau tepatnya mungkin nanti ini digeser di sini.
Tiupan trompet sangkakala kali yang kedua adalah pada saat semua manusia sudah diwafatkan oleh Allah. Allah berkenan mengganti alam jagat raya dengan bentuknya yang baru. Lalu kemudian nanti akan ada tiupan trompet sangkakala kali yang kedua, yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai dengan yang paling terakhir akan kembali dibangkitkan oleh Allah hidup. Itulah yang dimaksud dengan kehidupan kali yang kedua. Dan kita sudah pernah membahas ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Dan inilah yang dimaksud fase keempat. Ada 5 fase, semua kita akan perjalanan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mati, fase pertama. Fa ahyakum, hidup, fase kedua. Tsumma yumitukum, mati, fase ketiga. Tsumma yuhyikum, hidup, fase keempat. Maksudnya hidup setelah tiupan trompet sangkakala kali yang kedua. Dalam pembahasan kita hari ini, ya, yang dimaksud dengan waman mata ala syai'in, barang siapa yang mati dalam satu keadaan, maka bu'itsa alaihi, dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan itu pula. Maksudnya di sini posisinya, di fase keempat. Berarti Bapak dan Ibu, kita dibangkitkan nanti hidup di fase keempat ini. Ditentukan oleh nanti apa ditentukan oleh sekarang? Nanti apa sekarang? Sekarang. Dan sekarang itu maksudnya di dunia. Yang benar itu kalau begitu, kumaha engke atau engke kumaha? Gimana nanti atau nanti bagaimana? Mohon maaf ini, kadang-kadang diajak ngaji, kadang-kadang dijelaskan tentang akhirat. Apa jawabannya? Urusan akhirat mau gimana, ntar aja dah. Loh, Pak Ustadz kan juga belum pernah mati. Emang Pak Ustadz pernah mati? Urusan nanti mah gimana nanti. Sekali lagi, yang benar itu gimana nanti atau gimana sekarang? Gimana nanti atau gimana sekarang? Engke kumaha atau kumaha engke? Berarti di sini nih Pak. Ini loh yang saya mau maksudkan, yang kita mau tekankan ini Pak. Soal fitnah kubur itu di sini nih. Berarti penting sekali Pak. Dan Allah itu sayang sama kita. Allah itu sayang bener. Soalnya dibocorin. Jawabannya dibocorin. Coba gimana gak sayang tuh? Cuman masalahnya, kita yang pengen bahagia itu, kita yang pengen masuk surga itu, kita yang pengen sejahtera itu, mau serius gak mempelajarinya? Wong soalnya sudah dibocorin kok, jawabannya sudah dibocorin kok. Nah, kemarin ada pertanyaan kan? Pertanyaannya, ya kalau udah dibocorin, cuman 3 lah, tinggal diapalin. Kan pertanyaan 3, tinggal dihafalkan kan? Saya kembali ke sini. Tinggal dihafalkan.
tentang Rob, tinggal dihafalkan. Man Rabbuka, jawabnya Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Kita menjawab Allah Tuhanku. Ditanya, ma dinuka, apa agamamu? Kita tinggal menjawab, dinul Islam. Agamaku, agama Islam. Ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Kita tinggal jawab, nabiku adalah Nabi Muhammad. Kan kita udah hafal, Ustaz. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, aku ridho Islam sebagai agamaku, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Dan kata Rasulullah, kalau benar ucapan itu, maka keridhaan Allah akan menyertai kita. Nah, masalahnya ini sekedar ucapan, sekedar hafal atau bagaimana? Nah, di sini ini sekedar hafal, sekedar ucapan atau bagaimana nih? Ternyata Bapak Ibu tidak demikian adanya. Jawaban singkatnya adalah, kalau kita mau lulus, jawaban singkatnya adalah 1. Akankah kita dalam hidup ini mengenal dengan benar dan baik tentang Allah sebagai Tuhan kita? Baik dalam tataran tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah maupun tauhidul asma'i was sifati. Ya, nih. 1 poin. Nanti saya mau ambil contoh yang 1 nih, Pak. 2. Yang kedua, ya, ini mengenal dengan baik. Setelah mengenal baik, apakah dalam hidup ini kita cukup punya komitmen untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah? Atau dalam hidup ini ternyata kita masih menyembah dan menghambakan diri kepada pujian misalkan, kekayaan misalkan, kekuasaan misalkan, jangan-jangan harta, tahta itu juga masih menjadi Tuhan dalam hidup kita ini. Ini 1 soal. Yang kedua, sudahkah kita mengenal dengan baik dan benar, benarnya ini penting, tentang Nabi yang Allah utus kepada kita? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang ini nanti insya Allah saya mau sampaikan catatan. Ya, pada poin yang kedua tentu, apakah kita cukup punya komitmen untuk menjadikan Rasulullah itu benar-benar teladan dalam hidup kita? Ya ucapannya, ya perbuatannya, ya ketetapannya. Yang ketiga, apakah kita cukup mengenal tentang agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan Rasul ajarkan kepada kita, dan kita komitmen untuk menghadirkan Islam dalam kehidupan kita atau tidak? Ini jawaban
teoritisnya. Bapak-bapak, kita coba lihat ke sini. Nah, ini dia. Ini saya mau fokuskan hari ini di sini. Bapak dan Ibu, mengenal Allah atau tidak dalam sebuah tema disebut dengan ma'rifatullahi jalla jalaluh. Mengenal Allah. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tema kajiannya itu biasanya dengan satu tema ma'rifatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal dinul Islam dan membangun komitmen dalam berislam itu dalam tema kajian biasanya disebut dengan ma'rifatu dinil Islam. Bapak Ibu, ma'rifatullah 1, ma'rifatur Rasul 2, ma'rifatu dinil Islam 3. Inilah yang disebut sebagai usulus salasah. Usulus salasah. Ada kitabnya, ada bukunya. Usulus salasah. Usul itu landasan utama, salasah itu 3. Usulus salasah 3 landasan utama. Kenapa disebut landasan utama? Karena tadi Pak, yang dijelaskan dari awal tadi itu. Luar biasa itu. Menjadi landasan utama. Karena bagaimana perjalanan selanjutnya tergantung juga 3 ini. Maka 3 ini harus menjadi landasan dalam kita hidup berkehidupan. Itu disebut usulus salasah. Pertanyaannya tentu, kenapa yang landasan utama 3 itu? Itu nanti ada pembahasannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini 3 ini. Maka dalam hidup ini programnya, Bapak Ibu mesti pastikan bahwa kita sendiri sebagai orang tua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai kita tinggalkan. Mereka enggak kenal siapa Tuhannya. Jangankan berkomitmen untuk menyembah hanya kepada Allah. Jangan-jangan kenal pun tidak. Tentang asma dan sifat Allah mereka juga enggak kenal. Sementara mohon maaf, Bapak sudah capek mengkursuskan dia bahasa Inggris, mengkursuskan dia bahasa Mandarin, mengkursuskan dia fisika. Sementara dia nggak kenal siapa Tuhannya. Dia nggak kenal siapa nabinya. Dia nggak kenal apa agamanya. Kalau persoalannya ditanya, siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah. Loh, Abu Jahal itu kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah loh. Itu. Kalau sebatas itu tuh. Siapa Tuhanmu? Allah. Loh, Abu Jahal itu di dalam Al-Quran disebutkan kok. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka itu, orang-orang musyrikin Quraisy itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab kok. Layakulunna, ayat itu menyebutkan layakulunna. Lamnya itu lake lamu takkid pakai nunut takkid sakilah. Itu kalau diterjemahkan letterlek dalam bahasa kita, sungguh benar-benar mereka akan menjawab Allah.
Siapa yang menyempitkan rezeki, melapangkan? Mereka juga akan jawab. Nah, pertanyaannya, kenapa Abu Jahal masih angkat senjata menghadapi Nabi? Kenapa dia berada di jilatan api neraka? Nah, ini masalah. 2. Bapak-bapak, apakah anak kita ini cukup kenal siapa nabinya? Jangankan anak kita sendiri dah. Kenal nggak kita ini siapa nabi kita? Bapak Ibu, kalau kenal itu sebatas nabi itu mulia, nabi itu agung, Pak, Bu. Abu Thalib itu tahu loh, nabi itu agung, nabi itu mulia. Abu Jahal itu loh, Pak. Dia pernah bilang, dan omongan dia itu dibenarkan oleh ayat. Dia mengatakan apa? Muhammad, innala nukadzibuka. Kami itu tidak mendustakan engkau, wahai Muhammad. Bahasa gampangnya, saya itu nggak ada persoalan dengan Anda. Nabi Muhammad itu diterima, Pak, secara aklamasi oleh masyarakat Quraisy itu. Siapa orang yang nggak tahu Nabi itu jujur? Siapa yang nggak meyakini Nabi Muhammad itu sangat peduli sama orang lemah? Siapa yang tidak meyakini Nabi Muhammad itu adalah orang baik? Baik. Bahkan kalau kita lihat ya, itu Michael Hart itu kan dalam bukunya 100 tokoh terkemuka menyebutkan Nabi Muhammad itu nomor 1 yang hebat. Karen itu buat buku tentang keagungan Muhammad. Walaupun ketika diwawancarai oleh harian Republika, lalu agama saudara apa? Dijawab sama Karen Armstrong, saya ini monoteis freelance. Jadi rupanya yang freelance itu bukan pekerja saja. Jadi ada karyawan outsourcing gitu ya. Bukan hanya pekerja saja. Ternyata beragama itu juga ada yang freelance. Monoteis freelance. Oh, karena dia memang sangat mengkampanyekan monoteisme. Tuhan itu satu, bukan banyak. Itu Karen tuh. Penulis produktif. Nah, kembali lagi, Pak. Lalu di mana letak soalnya? Masalahnya, siap enggak dia dalam hidup ini? Betul-betul menjadikan Nabi itu teladan dan barometer keteladanan. Saya ulangi nih, teladan dan barometer keteladanan. Siap enggak dia di dalam hidup ini, mau bekerjanya, mau sholatnya, mau tidurnya, mau makannya, ya, mau puasanya, mau jadi bupatinya, semuanya itu betul-betul sebagai penghambaan diri hanya kepada Allah. Saya beribadah kepada Allah ketika saya duduk di kursi DPR. Gitu. Saya beribadah hanya kepada Allah ketika saya menjabat sebagai bupati. Misalnya. Saya beribadah kepada Allah dengan saya maju ikut tender. Nah, di poin ini Abu Jahal nggak siap. Di poin ini Abu Thalib, Pak, kalau urusan kenal sama nabi-nabi itu agung. Kenalan Abu Thalib lah dibandingkan kita nih. Lah Abu Thalib mah kenal bener. Wong bahkan jalan berdua dinaungi oleh awan. Ada Abu Thalib di situ. Tapi masalahnya, kenapa ketika Abu Thalib wafat, Nabi kemudian ya bertekad di depan jenazahnya Abu Thalib tuh, di depan jenazahnya Abu Thalib tuh, Nabi mengatakan, la astaghfiranna lak malam unha angka. Sungguh aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk engkau wahai paman, selama aku tidak dilarang. Rasul baru ngomong begitu, turun ayat, Pak. Turun ayat langsung.
Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas, kata Allah, bagi seorang nabi, tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun itu anggota keluarganya dekat. Ya apa? Tegas, Pak. Padahal Abu Thalib itu kenal Nabi Muhammad, bela, melihara Nabi, sayang bener, berkorban untuk Nabi. Kalau dipikir-pikir, apa pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad? Loh, Abu Thalib itu berkorban banyak. Tapi ketika dia wafat, Rasulullah mau memintakan ampun, dilarang oleh Allah, ditegur sama Allah, tegas lagi. Nah, Abu Thalib nggak siap, Pak, menjadikan Nabi itu teladan hidup dan menjadikan Nabi barometer keteladanan. Nggak siap dia. Kalau menteladani orang, kita menteladani orang tua kita boleh, kita menteladani teman kita boleh, kita menteladani ustadz kita boleh, menteladani siapa aja boleh. Tapi pertanyaan saya, Pak, menteladani orang tua boleh, titik apa koma? Titik apa koma? Koma, lanjutannya? Selama. Boleh kita menteladani orang tua selama orang tua itu sesuai dengan keteladanan Rasulullah. Koma, Pak. Boleh nggak menteladani guru? Boleh. Titik apa koma? Koma. Selama guru itu sesuai dengan keteladanan Rasulullah SAW. Selama, Pak. Karena ustadzkah dia, kiaikah dia, apa dia mesti benar? Belum tentu. Mungkin ada yang benar, mungkin ada yang salah. Pada satu orang mungkin satu waktu benar, mungkin ada masa di mana dia salah. Maka nggak boleh menjadikan guru barometer keteladanan. Nggak boleh menjadikan ustadz sebagai barometer keteladanan. Akhirnya ribut. Jamaah ustadz ini apa kata ustadz ini? Jamaah kiai itu apa kiai itu? Berantem dah. Akhirnya karena apa? Menjadikan kiai itu, menjadikan ustadz itu bukan hanya teladan, tapi dia jadikan sebagai barometer keteladanan. Urusan benar atau salah tergantung gimana ustadz saya. Ini benar apa salah? Gimana kiai saya? Apa kata kiai saya benar? Kalau kiai saya bilang benar, benar. Kalau kiai saya bilang salah, salah. Maka mesti dilawan yang berseberangan. Oh, bahaya ini. Tapi kalau Nabi Muhammad, keteladanan Nabi Muhammad, boleh nggak menteladani Nabi Muhammad? Titik apa koma? Titik apa koma? Titik, nggak pakai koma lagi. Emang udah dapat SK dari Allah untuk diteladani kok. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pak, kata uswah, monggo nanti dilihat ya. Dilihat, silakan buka. Kata uswah di dalam Al-Quran itu cuma ada 3. 2 terkait Nabi Ibrahim. 1 terkait Nabi Muhammad. Jadi uswah itu teladan itu memang Nabi Muhammad aja. Gitu. Nah, maka oleh karena itu dalam hidup ini, kita harus menjadikan Nabi itu bukan hanya teladan, tapi juga barometer keteladanan. Nah, masalahnya, apakah selama hidup ini kita sudah begitu? Ayo kita tanya, anak kita ini lebih menteladani Nabi Muhammad atau lebih menteladani Messi misalkan? Messi mau datang ke Indonesia katanya nih, salah.
Misalkan. Atau menteladani CR. Misalkan. Atau siapa? Ini yang rame apa yang rame mau datang nih? Jangan-jangan anak kita menteladani dia lah, dia mau kampanye LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Ayo, nih masalahnya di situ. Pak, jangan cuma begini. Siapa nabimu? Nabi saya Nabi Muhammad. Ya kalau cuma begitu sih. Oke, 3 Pak. Mohon maaf. Ini ketiga. Ini Ma'rifatuddin Islam. Ini cuma cepetannya. Ini kalau bapak-bapak mau dalami, sekarang ini di Dewan Dakwah lagi dibuka kelas baru. Sekaligus saya umumkan aja. Lagi dibuka kelas baru karena baru 2 pertemuan. Untuk bahas ini Pak, untuk bahas ini perlu waktu setahun. Ditambah insya Allah T4 tahsin, tahfidz, tarjamah, tafsir. Bacaan-bacaan sholat. Jangan sampai kita baca sholat udah bertahun-tahun, ketika membaca Rabbik firli warhamni wa juburni itu apa artinya? Kagak tahu. Padahal udah kita baca tuh. Bertahun-tahun tuh. Tapi kita nggak paham apa itu. T4 itu ya tahsinnya, bacaannya dibetulkan. Tahsin, tahfidz, hafalannya dibenerin. Tarjamah, kata per katanya dikupas. Tafsir, kandungan maknanya. Atau tadabbur, kandungan maknanya. Sama nanti T4 adab-adab Islami dan doa harian. Nah ini semua nih. Nanti ada 6 poin, 6 pokok bahasan, 6 tema. Itu diselesaikan dalam waktu setahun. Dalam program Studi Dasar Islam level 1. Studi Dasar Islam level 1. Insya Allah. Baik. Studi Dasar Islam level 1. Itu waktunya hari Senin, hari Rabu. Jamnya 4:30 sampai Isya. 4:30 atau jam 5 sampai Isya. Pas memang dipasin dengan orang pulang kantor. Biar juga enggak sekaligus macet-macet. Insya Allah di Dewan Dakwah lagi dibuka kelas baru, kelas Muqaddimah kemarin 2 kali. Baru pendahuluan. Yang mau bergabung monggo. Kemarin kita buat kelas. Nanti per tema selesai evaluasi. Per tema selesai evaluasi. Jadi kayak kuliah beneran lah gitu. Senin Rabu aja. Hanya Senin Rabu itu jam 4:30 sampai dengan Isya. 4:30 jam 5 sampai Isya. Sampai Isya semacam kayak kelas khusus. Jadi targetnya itu konsep ilmu kita mudah-mudahan benar. Lalu kemudian 3 ini kita bisa selesaikan dengan seluruh penjabarannya. Nanti berujung pada konsep islamisasi. Kemudian yang bacaan sholat kita mudah-mudahan dibimbingkan dengan benar dan memahami. Lalu kemudian doa-doa harian apa yang kita baca itu kita fahami. Ya, kita fahami dan adab-adab. Itu dulu. Nanti ada SDI level 2, ada SDI level 3. 3 level dia. Studi Dasar Islam level 1, Studi Dasar Islam level 2, Studi Dasar Islam level 3. Nah selesai ini nanti baru bisa masuk kelas Bina Mujahid Dakwah level 1, Bina Mujahid Dakwah level 2. Jadi program totalnya 5 tahun. Program totalnya 5 tahun. Tapi kita mulai dari SDI level 1. Nah SDI level 1 lagi bahas ini nih. Nanti bahas ini. Insya Allah materi ini nanti bersama saya di hari Seninnya. Nanti materi tentang doa-doa harian, bacaan sholat nanti bersama ustadz yang lain di hari Rebunya. Tapi ini nanti ada anunya ya. Ada makalah, tiap kali masuk ada makalah, tiap kali begitulah kira-kira. Udah menulis segala macam begitu. Ya kayak kuliah lah. Kuliah tapi pasca sarjana mak-mak atau pasca sarjana
Bapak-bapak lah kira-kira begitu. Itu kira-kira. Baik, kembali lagi saya ke sini. Ini waktunya udah mepet nih. Bapak-bapak, misalkan ya, kalau ditanya, apa agamamu apa? Ditanya agamanya Islam. Tapi mohon maaf nih, sudahkah kita berkomitmen untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam hidup? Menghadirkan nilai Islam di pasar, menghadirkan Islam di parlemen, menghadirkan nilai-nilai Islam di jalanan, menghadirkan nilai-nilai Islam. Disinilah yang dimaksudkan man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi yang diutus kepadamu. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kalau ini kita fahami dengan baik selama hidup di dunia ini, dan kita berkomitmen untuk merealisasikan pemahaman itu dalam kehidupan nyata kita, mudah-mudahan nanti ketika berhadapan dengan fitnah kubur di alam kubur, dihadapkan pertanyaan itu, mudah-mudahan dengan lantang kita akan menjawab Rabbi Allah, Tuhanku Allah, ya. Dini dinu Muhammadin, agamaku adalah agama Islam dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bisa memberikan jawaban, maka perjalanan selanjutnya mudah-mudahan dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin, dan akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin.